Ini di depan ruang biro hukum ini, biro kepegawaian ini kabaran. Ruang podcast ini kabaran. Oh, iya. Ini kabaran mungkin semuanya sudah kabaran. Tapi belum nengok ruangan ini kabaran. Ini ya, miniatur Iya. untuk kita. Ini ruangan podcast. Ruangan podcast kabaran. Wah, ini baru masuk nih. Lis. Lagi apa nih? Rame. Tadi Apa nih ngumpul apa nih? Taping tadi ya? Udah Pak, udah beres Pak. Dari siapa tadi? Bank Mandiri ya tadi ya? Iya Pak. Baru taping Pak. Baru Jadi beres. rutin. Siap Bapak, kebetulan baru Oke. selesai kita Pak syutingnya. Ini hostnya nih Mbak Ayu. Ayo ya. Siap Pak, izin. Waduh, podcast ini cukup bagus. Terus saya juga baru tahu nih. Ini staf Bapak juga nih Pak. Ini Waduh, beda. bagian apa itu? Saya yang bawa Kopi, Pak. minum. Kok nggak ada minum ya? Iya, Bapak. Nah ini juga demikian Pak ini. Ini bawa paket Bapak. bawa paket, Merchandise. souvenir gitu Di ya. akhir acara Bapak. Iya. Mudah-mudahan bisa terjadi. Gimana kabaran? Luar biasa kabaran ya. Waduh, Ini teman-teman luar biasa biru nih. Mas. Saya memang yang lain-lain dari lantai 15 bawah kayaknya Sudah. ini Baru kali ini. Baru kali ini. Ternyata ada ruangan tersembunyi yang punya potensi. Iya. Bos, Ya, Bapak. ditawarin Mohon dong izin, beliau. Bapak. Bapak kan sedang di sini Pak. Kayaknya kurang afdol kalau Bapak nggak ngobrol-ngobrol bareng kita Wah, Pak. iya boleh. Boleh juga Pak. itu. Coba dong. Kursinya cuma 2 ini. Loh memang iya? Rasa sama? Oh, enggak kabaran. Kami semua izin Silakan. keluar Bapak. Ya, Pak. Izin Bapak ngobrol bareng kita ya Pak ya. Oke. Ya. Silakan kabaran. Ngomong-ngomong. Terima kasih, Saya nonton, Sekalian dicoba. nonton kabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi dengan saya di podcast SAR Talk, podcast penuh inspirasi dari Basarnas, podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik, podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan yang santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Nah Sobat SAR, ada yang beda nih kali ini. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mohon izin Bapak, siapa dia? Itu beliau adalah orang nomor 1 di Basarnas. Selamat datang Bapak Marsikal Madya TNI Kusworo. Terima kasih ya Pak sudah Terima kasih, menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast SAR Talk ini di tengah kesibukan Bapak. Pak, agar suasananya lebih hangat nih Pak dan ngobrolnya makin santai, kita ngopi dulu yuk Pak. Boleh. Boleh. Ngopi. Mbak Kebetulan Vina. bisa ngopi. Ada kopinya juga ya? Ada Pak, Saltok Oke. ini punya kopi khusus Pak. Ya. Wih, kaget. Wah. Makasih. Terima kasih ya Mbak Oke. Vina. Mbak silakan Ini dinikmati kopinya nggak ada terlebih temennya nih ya? dahulu. Biasanya temennya apa Pak kalau kopi Pak? Kalau saya biasanya rebusan sih, Wah. tapi tidak harus. Tidak Kopi harus. cukup. Karena Terus- kopi memang salah satunya yang saya konsumsi per hari, Mbak Ayu. Siap Bapak. Tapi memang tidak boleh lebih dari 600 mili. Saya selalu ngopi pahit 600 mili ini dibagi jadi 3, pagi, Siap. siang, sama malam. Berarti Dan rutin ya Pak. Rutin. untuk mengkonsumsi kopi. Jadi, Silakan Bapak. Nggih, makasih. Coba. Saya cicipin dulu. Yep. Cocok. Gimana Pak? Rasanya Pak? Alhamdulillah. Mantap ya Pak? Mantap. Nah, kebetulan yang malam, jatah malam ini jadinya. Jadi malam nggak ngopi lagi ya Jadi Pak? ngopi lagi, betul. Nah izin Bapak, kita berbincang santai aja ya Pak ya. Mungkin bisa dimulai nih Pak, diceritakan tentang keluarga Bapak sebagai support system Bapak hingga saat ini. Bisa diceritakan Pak? Oh, kalau jadi keluarga saya terlahir di satu desa Gombong, Kebumen, ya. Jadi terlahir saya punya kakak 1, adik 1, jadi 3 bersaudara, di mana mulai dari kakek saya, kedua orang tua saya semuanya guru. Jadi saya terlahir dari didikan guru. Keluarga yang guru. Dari itu semuanya saya ditinggal bapak pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, di situ saya bisa melihat secara utuh bagaimana perjuangan seorang ibu dalam membesarkan, menjadikan anaknya, ya.
karena saat itu memang dalam kondisi yang memang kalau saya melihat sendiri dan terekam sampai sekarang, di mana salah satu yang saya melihat dari contoh yang sampai saat ini saya pakai adalah beliau tidak pernah katakanlah berbicara jelek terhadap anaknya, dan itu menjadikan satu warisan ke anak saya, ke cucu saya, bahwa suatu perkataan adalah doa. Jadi kita selalu untuk mengucapkan yang baik-baik. Ya, kebetulan di saat itu dengan perjuangan ibu saya guru SMP, Mbak. Guru SMP. Di SMP. Singkat cerita sampai dengan kakak saya kuliah, saya juga di SMA saat itu hanya kepengin bisa meringankan beban orang tua. Di sisi lain biaya sudah terfokus di kakak dan tentunya nanti adik juga nyusul. Saya waktu itu coba-coba untuk masuk di Taruna saat itu. Memang keseharian sewaktu kecil dengan adanya lingkungan saya yang relatif dengan di sana ada satu padepokan doyo namanya judo. Saya bergabung di sana dan sebetulnya tidak hanya olahraga bela diri judo saya yang saya tekuni. Saya di sini mengambil satu olahraga yang sifatnya memang untuk olahraga sendiri, bela diri, dan utama adalah untuk prestasi. Betul. Karena ternyata kalau kita berolahraga yang tujuannya untuk prestasi, itu ternyata kita dapat suatu hal-hal yang positif. Contohnya disiplin kita pasti dapat. Karena disiplin. kan untuk meraih satu prestasi itu kan harus memang latihannya juga, terus pola hidupnya, pola makannya dan lain sebagainya untuk bisa. Sehingga pada saat itu saya masih ingat di usia masih SD kelas 5 sampai dengan kelas 2 SMP saya udah bisa meraih satu medali di Porda Jawa Tengah. Wah, luar biasa, Pak. Jadi itu inspirasi sehingga apapun yang ada menjadikan suatu motivasi saya untuk bisa berprestasi. Demikian juga kehidupan sehariannya. Karena melihat dengan perjuangan seorang ibu dengan 3 anaknya, tentunya kita tidak akan pernah merepotkan untuk minta biaya-biaya di luar daripada sekolah. Kadang-kadang pun kita ikut bantu. Ya terus terang saja dulu saya jualan es lilin keliling, Oh, iya, Pak. jualan daun pisang dan lain sebagainya. Hanya kepengen untuk uang saku yang mandiri. Iya, betul. Dan ternyata dari hal-hal tersebut itu menginspirasi saya untuk bisa mengelola manajemen sampai Luar sekarang ya, biasa. tentunya ya. Artinya bahwa segala sesuatunya kalau kita capai dengan jerih payah sendiri, dengan perjuangan sendiri yang memang dicontohkan oleh ibu saya, itu akan membuahkan suatu hasil yang kalau menurut saya menjadikan satu keberkahan ya di sana. Jadi singkat cerita saya SMA coba untuk masuk di daftar di Akabri saat itu. Akabri. Yang memang saat itu belum dijurukan seperti sekarang, Mbak Ayu. Siap. Jadi itu saat itu masih Angkatan Darat bisa, Akmil bisa, terus AL bisa, AU bisa, Akpol juga bisa. Sedikit Kebetulan ya, saat Pak. itu saya pilihannya Angkatan Darat. Karena memang saya Angkatan tidak tahu tentang Angkatan Udara. Iya, Pak. Nah, Siap. singkat cerita, begitu tes masuk di pusat di Magelang, saya dipanggil sama panitia, disampaikan ini pilihannya Angkatan Darat, yang kedua polisi di sisi lain. Nah, ini mengait dengan prestasi saya pada saat saya dulu menekuni olahraga judo. Karena memang saya sudah pemain Jawa Tengah saat itu, Mbak. Wah, luar biasa. Sehingga di Akmil saya juga sering ketemu dengan pelatihnya untuk latihan di sana. Di Akpol pun juga sama. Akhirnya Betul, mereka saling tarik menarik. Oh, masuk Akpol, masuk Akmil. Yang saat itu memang olahraga judo ini di Akabri ini populer, Pak. Oh, populer ya, Pak. Tapi ternyata begitu dilihat dari tes pesinya, informasi daripada panitia ini, saya yang tertinggi nilai pesinya di Angkatan Udara. Jadi tidak Akmil juga tidak, Akpol juga tidak, akhirnya masuk Angkatan Udara. Dan tentunya itu sesuatu yang mungkin saat itu sangat awam. Karena memang terus terang aja saat itu saya tidak siap untuk masuk di Angkatan Udara. Tapi ternyata dengan habit yang mungkin sudah ditanamkan dari ibu untuk selalu bisa memberikan yang terbaik dimanapun diberikan kesempatan, ya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya singkat cerita saya bisa masuk di Angkatan Udara dan masuk sekolah penerbang dan lulus. Alhamdulillah sepak terjang selama
mungkin berdinas, itu juga relatif bahwa kemanapun juga saya berdinas itu selalu melibatkan ibu, terutama doa-doanya. Dan Setuju, Pak. di saat saya menjabat pun, setiap saya menjabat selalu menghadirkan sosok ibu saya kemanapun juga itu. Yang pada akhirnya sampai dengan saya masih ingat betul waktu itu jadi komandan Lanut di Palembang setelah dari Solo, itu saya juga menghadirkan, dan itu pertemuan yang terakhir di mana jabatan saya berdinas di Palembang dengan ibu. Karena setelah itu hampir kurang lebih cuma 2 minggu setelah kunjungan ibu ke Palembang, tempat dinas saya, yang memang itu suatu kebanggaan dari saya. Beliaunya terus kembali ke kampung. 1 minggu berikutnya saya dapat berita bahwa ibu sakit keras, masuk rumah sakit. Iya, Pak. Dan masuk rumah sakit, setelah itu 3 hari 2 hari udah langsung meninggalkan kita. Dan tentunya ini menjadikan motivasi kembali bagi saya, Mbak. Betul. Karena dari seorang ibu yang sampai akhir hayatnya belum meninggal, beliau tidak selalu fokus dengan keluarga dan bisa memberikan satu pembinaan. Kakak saya juga sarjana, adik saya juga sarjana, dan ini kan menjadikan satu inspirasi. Setiap kegiatan-kegiatan maupun berdinas itu selalu saya terbayang sampai saat ini pun, dimanapun juga saya berada, seolah-olah ini ibu saya ada di belakang saya, Mbak. Luar biasa, jadi itu selalu kontrol bagi saya. Ya. Lalu apa sih, Pak, nilai-nilai yang masih terekam jelas nih yang diberikan orang tua, khususnya ibu bapak nih hingga saat ini, yang terekam jelas di bapak nilai-nilainya? Kalau bapak sih saya tidak terlalu ini, Bayu. Jadi kalau bapak itu relatif kan hanya 2,5 tahun ya. Saya hanya ingat saat itu suruh tidur siang, nggak mau, umur 2-3,5 tahun. Akhirnya saya diikat, dipaksakan, dimasukin di kamar, dikunci itu ya. Ingat itu aja udah. Iya, Pak. Jadi kalau ibu sih relatif hampir, saya ingat saya tidak pernah dimarahin sama ibu. Dan kalaupun beliau marah, itu selalu ucapannya selalu baik. Dan lembut, saya paham ya, betul ya namanya anak-anak segitu ya, Mbak ya, apalagi usia-usia di SMA, kan kita kan betul, masih jati diri dan lain sebagainya. Tapi itu pun tidak pernah menegur dengan kata-kata yang kasar. Tetapi pingsan 2 kali, Mbak. Itu gimana ceritanya, Pak? Bisa ya mungkin sampai karena pingsan gitu, Pak? Karena dipendem ya. Mungkin ya, waduh, ini mungkin mau tidak terucap, bagaimana, wah anak mungkin ya tapi saat udah itu tertahan tidak sesuai gitu ya, ya, sudah tertahan. Mungkin anak ini dikasih tahu kok nggak mau dan lain sebagainya, sampai demikian parahnya. Tapi justru di situ menjadikan satu inspirasi saya, Mbak. Artinya sehebat, senakal apapun juga seorang ibu, sosok ibu saya tidak pernah memberikan satu ucapan yang jelek. Jadi selalu bilang, ya udah, mudah-mudahan besok jadi anak yang baik, jadi jenderal dan lain sebagainya. Yang saat itu kita juga tidak pernah berpikir sampai ke sana, Pak. Secara langsung itu menjadi doa ya, Pak. Betul. Bapak. Hingga saya masih teringat pada saya pangkat kapten. Kapten sebenarnya kan saya pernah terbang di luar. Kasih kesempatan terbang di Curug saat itu, yang notabene sudah orang mungkin di jajaran di TNI kayak misalkan kayak saya sendiri sudah ya aspek untuk apabila saya harus keluar dari TNI saat itu. Tapi begitu semua, karena memang saat itu pesan dari ibu saya, selama diberikan satu penugasan, kamu harus fokus di penugasan itu dan berikan yang terbaik. Itu pesan saya, pesan dari ibu saya yang saya laksanakan. Sehingga saat itu pun saya di luar pun sama, Mbak. Jadi saya selalu memberikan yang terbaik. Tapi begitu di penghujung, saya harus memilih, karena memang secara bekal untuk keluar dari TNI saat itu itu kita udah siap. Tapi saya kembali lagi minta restu sama ibu di sana. Saya bilang, Bu, ini karena kondisi seperti ini dan lain sebagainya, mungkin kalau saya harus keluar dari TNI dan lain sebagainya. Ibu saya di situ menyampaikan, ngapain kamu cari di luar? Di dalam kan udah cukup, semua segala sesuatu disyukuri saja. Gitu kan. Jadi ya setelah itu saya titik balik untuk balik. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi untuk kembali ke TNI, walaupun saat itu saya istilahnya mulai dari nol lagi. Yang meniti karir dari nol, karena tadi pesan dari ibu seperti itu, ternyata setelah sekian puluh tahun ya terjawab itu semuanya. Yang tidak pernah saya mimpi untuk jadi jenderal, apalagi alhamdulillah sampai dengan Pati Bintang 3, ini sungguh luar biasa. Ini kan peran dari orang tua.
Berarti Itu inspirasinya sangat, itu. iya, sangat inspirasi dan Iya. sangat penting sosok ibu ya Pak Betul, dalam hidup betul. Bapak dan perjalanan karir Iya. Bapak. Sekarang kita geser nih Pak tadi kehidupan Bapak masa kecil hingga remaja. Saya mau tanya apa sih yang jadi motivasi Bapak nih sewaktu muda untuk masuk ke dunia militer Pak? Ya motivasi saya sebetulnya sih saat itu awalnya hanya pengen meringankan beban orang tua, Mbak. Siap. Sisi lain, begitu saya pelajari secara utuh, ternyata itu ada tugas mulia yang memang menjadikan suatu kewajiban bagi anak bangsa, Betul. yaitu menyumbang dharma baktikan terhadap Ibu Pertiwi. Jadi itu yang pada akhirnya saya jadi mematri, jadi menjadikan satu mindset yang terbentuk karena alami dengan adanya dinamika tugas. Siap. Sehingga mindset itu terbentuk karena memang kebiasaan yang diterapkan dari mungkin pembinaan dari ibu saya yang menyampaikan dimanapun juga kamu harus bisa menjadikan yang terbaik. Di sisi lain disyukuri yang ada, tidak perlu kamu membanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Apa yang ada ditekuni pasti itu akan bisa menjadikan suatu harapan hidup, bahkan untuk tujuan hidup untuk bisa menjamin nanti keluargamu di masa depan. Dan motivasi itu pun secara berlanjut nih Mbak. Akhirnya saat saya masih ingat tuh terbang, baru pertama kali terbang. Kan saya orang kampung nih Mbak. Ya. Jadi pertama kali terbang itu bukannya kita belajar, tapi apa ya istilahnya kayak terpukau. Sedangkan di saat itu harusnya kan saya harus belajar terbang gitu loh. Jadi si instruktur ini malah ya biasalah kalau dilihat seperti itu, ini anak maunya suruh belajar kok malah cuman ya memang tidak bisa dipungkiri. Iya, Pak. Jadi Siap. begitu ngelihat alam yang begitu indah di atas dan rasa syukur yang luar biasa, akhirnya kayak bengong-bengong gitu, Pak. Takjub ya, Pak. Sampai saya masih ingat sampai 4 kali terbang. Saya masih belum bisa fokus untuk belajar terbang. Nah, kalau pendidikan sekolah penerbang di Angkatan Udara ya, standar itu kan sistemnya sistem gugur, Mbak. Artinya begitu 2 kali 3 kali terbang dia akan cek lagi, setelah itu langsung dikeluarin. Nah, kebetulan nama saya kan K Kusworo. Jadi urutannya agak belakang gitu ya. Jadi saya sempat melihat teman-teman saya yang dikeluarkan itu. Iya, Pak. Nah, disitulah saya baru terbesit satu gagasan, wah saya kalau sampai pulang malu saya sama orang tua saya gitu ya. Jadi saya sebetulnya motivasi awalnya itu bukan karena kepengen bisa terbang, tapi karena malunya kalau saya harus pulang. Sudah, kalau orang Jawa bilang tuh sudah kadung basah. Betul, di Pak. sana ya. Pada akhirnya dengan waktu yang singkat, alhamdulillah bisa keburu, sehingga singkat cerita saya bisa lulus di sekolah penerbang, dan untuk meniti karirnya pun di penerbang sampai dengan sekolah instruktur penerbang. Luar biasa, Bapak. Iya, Pak. Mungkin banyak juga ya Sobat SAR nih yang belum tahu. Bahkan saya juga baru tahu nih, Pak, kalau Bapak juga nih ternyata jago bela diri, Pak. Tadi udah disinggung di awal tentang betul. Olahraga judo ini, Pak. Nih, bahkan belum lama juga Bapak ini mendapatkan sabuk kehormatan dan 3 judo ya, Pak? Betul, Pak? Betul. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana sih Bapak mulai tertarik dengan olahraga ini, Pak? Jadi kalau seperti tadi saya sampaikan, Mbak. Jadi saya sebenarnya segala bentuk olahraga itu suka dan hobi. Dan suka challenge gitu, Mbak. Jadi sesuatu yang baru yang nggak bisa, saya sering coba-coba. Tapi coba-cobanya yang terukur. Dan saya selalu pastikan saya belajar sama orang pasti ahlinya, Mbak. Jadi termasuk dari judo. Jadi termotivasi memang karena saya sudah punya bekal tadi. Terus di sisi lain, memang waktu itu tim saya dari Angkatan Udara yang memang punya background dari awal judo mungkin hanya saya saat itu. Tetapi saya punya beban di mana di situ ada senior dan teman-teman yang memang belum banyak mengenal judo. Saya hanya bawa program itu aja dari orang ahlinya. Kemudian saat itu sebelum saya masuk itu saya dapat program coaching klinik dari instruktur di Jepang langsung. Saya praktekkan di situ, Mbak. Singkat cerita dari orang yang tadinya awam kita bentuk sama-sama. Walaupun saat itu sebetulnya saya masuk di Taruna AKB itu masih pangkat yang paling rendah, pangkat kopral saat itu. Tetapi tim saya itu ada senior-senior saya yang notabene secara mungkin pendidikan kalau di militer di sana kan hierarki ini ada. Tetapi ya alhamdulillah saat itu para senior dan pelatih bisa menghargai daripada kurikulum yang ada, akhirnya kita bersama-sama. Dan singkat cerita saat itu kita
dapat juara umum, termasuk saya luar juga biasa. dapat medali emas di situ Luar biasa, Pak. dan menorehkan, dan ini menjadikan mungkin pertama dan terakhir di saat itu ya, karena memang setelah itu juga bela dirinya juga berubah. Terus di sisi lain tidak hanya sampai di situ, kita juga sampai saat ini juga saya masih maintain, Mbak. Sampai saat ini, Saat Pak. ini hanya sekarang mungkin kategorinya hanya memberikan satu motivasi. Saya punya kemarin pada saat saya diberikan dan 3 kehormatan oleh Ketua Umum Bapak Jenderal Maruli Simanjuntak yang Siap. saat ini jadi Kasat, Kasat. itu juga Kasat. sahabat saya yang baik, memberikan satu penghargaan ke saya. Dan saat itu juga kejuaraan kejurnas saat itu kita juga menghadirkan binaan-binaan saya yang dari Gombong, dari kampung tadi. Oh iya, Pak. Ya, Betul. jadi kalau nggak salah itu ada 14 orang pejudo junior, di mana ada beberapa yang orang belum pernah sama sekali ke Jakarta. Tetapi hebatnya dia masuk kompetisi itu dapat medali emas, Mbak. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Berarti potensi di Prestasinya Gombong luar juga biasa. Betul. Jadi bagus ya, Pak. ternyata dari inspirasi mungkin kehadiran kita, karena saya selalu sempatkan apabila saya pulang kampung, paling nggak setahun sekali 2 kali saya sempatkan ke doyo-doyo tadi, yang memang pada akhirnya itu menjadikan motivasi bagi mungkin putra-putra daerah khususnya di kampung saya. Siap. Dan ini dibuktikan torehan-torehan prestasi ini dengan hasil kejuaraan-kejuaraan yang kemarin dapatkan sumbangkan emas, dan mungkin tidak ambil waktu lama. Begitu mereka datang ke Jakarta ya selalu kita kumpulkan di tempat saya walaupun seadanya gitu ya. Tapi kembali lagi, jadi di situ kita bisa berinteraksi sama mereka. Saya tahunya ya itu, jadi ada orang yang baru pertama kali ke Jakarta, begitu ke kejuaraan dia dapat medali emas. Itu yang mungkin sampai sekarang Luar biasa, Pak. saya sendiri kagum lah sama mereka. Yang ada mungkin orang yang sudah sering latihan, sering ini begitu main pertandingan seperti itu malah demam panggung ya. Yang artinya tadinya bagus malah jadi jelek. Kalau Iya, ini Pak. kebalikan, Pak. Malah justru bisa berprestasi. Berprestasi. Bapak kan memang pada dasarnya menggemari berbagai macam olahraga ya, Betul, Pak ya. Dan betul. selain judo nih, Bapak apa sih yang disenangi? Karena saya dengar juga Bapak pernah juara dalam menembak ya, Pak. Nggak bisa diceritakan, Pak, bagaimana, Pak? Jadi kalau nembak ini lucu, Mbak. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi saya kan selalu punya habit, kebiasaan kalau mempelajari sesuatu harus belajar sama ahlinya. Betul. Jadi saat itu saya mau sesko, sekolah staf dan komando ya, di mana di situ ada satu couple untuk menembak, dan menembak itu dipertandingkan. Dan saat itu saya dites saat itu dengan jarak tertentu hanya mungkin 15 meter, saya nembak hasilnya nggak karu-karuan, Pak. Ya, Tapi betul. justru di situ saya makin penasaran. Kembali Siap. lagi, saya mungkin tanya sama ahlinya, pelatihnya di situ, gimana cara pegangnya, gimana cara bidiknya, cara ini dan lain sebagainya. Singkat cerita, dari saya saat itu mungkin dapat skor yang jelek sekali sampai dengan seleksi, akhirnya saya sampai masuk tim inti, Mbak, di situ. Karena Dan termotivasi itu ya, ya, Pak, ya. termotivasi. Setelah itu pun saya lanjut lagi Wah, untuk setiap kejuaraan-kejuaraan dan lain, saya selalu paksakan ikut. Sama, Siap. pembinaan saya waktu di judo sama di sini juga sama. Kebetulan saya kan jadi ketua Angkasa Shooting Club di Angkatan Udara. Di sisi lain kita membina dari awal orang-orang yang sudah punya talenta, tinggal kita berikan kesempatan. Setiap ada kejuaraan kamu harus berangkat. Jadi kita dukung, ya cari sponsor kemana-mana, sampai akhirnya kita punya atlet ikut kejuaraan dunia, Mbak. Wah, Dari luar biasa. kurun waktu yang sekian lama. Ya kembali lagi, karena udah punya talenta, punya semangat, kita tinggal dorong. betul. Nah di situ, nah itu juga menjadikan motivasi saya untuk setiap hal-hal yang mungkin baru dan kita dikasih kepercayaan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau hobi mah tidak hanya nembak saja, Pak. Mulai dari mungkin Apalagi tuh, Pak? saya sepedaan juga iya, yang goes sangat ya, ringan, Pak. goes yang sangat ringan ya jogging, lari dan lain Lari, sebagainya. betul. Tapi semuanya terukur, Mbak. Artinya terukur, kita juga harus tahu dengan kondisi Batasnya yang ya, Pak. ada, dibatasi. Betul. Dan kita selalu konsul dengan ahlinya. Seperti Betul. itu, Mbak. Siap, Oke. Bapak. Nah ini saya mau tanya lagi yang lebih serius nih kayaknya. Bapak bisa diceritakan nggak perjalanan karir Bapak hingga saat ini menjadi Kepala Basarnas, Pak? Perjalanan karirnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan?
Yang jelas saat itu saya juga tidak pernah terbayangkan kalau saya sampai dengan menjadi dipercaya untuk di kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas ini. Jadi kalau perjalanan seperti yang saya sampaikan bahwa saya ngalir dan selalu mensyukuri dari apa yang mungkin menjadikan dipercayakan ke saya oleh pimpinan, dan saya laksanakan secara profesional, tentunya dilaksanakan dengan belajar dan belajar. Tentunya sampai saat ini pun saya masih tetap belajar, Pak, orientasi terus. Siap, ya. Jadi selalu punya satu mindset bahwa segala sesuatunya apa yang di hadapan kita, satu disyukuri, yang kedua dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipersiapkan. Kalaupun masih ada kekurangan, namanya manusia masih wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai kekurangan itu tidak kita antisipasi. Hal-hal yang kecil bisa berakibat fatal kalau memang kita biarkan. Nah, kalau perjalanan ke sini sendiri, mulai awalnya 2 jabatan sebelumnya saya di Aspes Panglima TNI, terus juga sebelumnya di Sisko TNI, di mana memang di sana pelajarannya sangat kompleks, dan salah satunya adalah diajarkan OMSP. Jadi salah satu tugas dari militer yang memang menjadikan satu kurikulum diajarkan di Sisko TNI juga sama, dan mengait juga bidang tugas di Basarnas ini. Ya sedikit-sedikitnya kami udah begitu saya dengar waktu itu mau dipercaya untuk di sini, saya sedikit-sedikit juga belajar untuk kesana untuk persiapan. Walaupun itu sesuatu hal yang baru bagi saya, tapi intinya di Basarnas ini saya ambil suatu mindset dan motivasi saya bahwa saya dapat hal yang mungkin tidak dipunyai oleh di lembaga lain. Contohnya begini, Mbak. Jadi selain kita melaksanakan tugas pokok, ya, secara otomatis tugas yang kita dilaksanakan di Basarnas ini adalah kemanusiaan dan nilainya nilai ibadah. Siap, Bapak. Dan saya selalu menganggap bahwa ibadah itu adalah segalanya yang memang pada akhirnya kita akan menuju ke sana. Tugas gitu, yang mulia ya, tugas Pak, yang mulia. Sebelum Bapak menjabat sebagai Kabasarnas, pandangan Bapak terhadap Basarnas yang identik dengan Korps Baju Oranye ini apa nih, Pak? Pandangan Bapak? Kalau pandangannya suatu penugasan yang mulia, Mbak, yang tadi saya sampaikan. Jadi tentunya harus dibarengi dengan keikhlasan. Tentunya dengan kalau kita mengerjakan sesuatu hal apapun juga dengan keikhlasan, tentunya akan bisa, ya kita juga senang. Dan saya selalu memberikan mendoktrin ke diri saya sendiri, rumahku, kantorku, surgaku. Ya, demikian juga di Basarnas. Jadi apalagi di sini nilainya nilai ibadah. Sama juga seperti di pendidikan, ya, yang notabene apa yang kita kerjakan ini selain memang menjadikan kewajiban kita melaksanakan tugas pokok, juga tadi itu bonusnya tadi itu. Ya, itu menjadikan satu inspirasi untuk kita selalu bersemangat dan selalu untuk bisa berkarya dan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin secara profesional, Pak. Rumahku, kantorku, surgaku. Betul. Jadi semuanya enak, Mbak. Semuanya surga ya. Quotes-nya mantap tuh, Pak. Dan selanjutnya visi dan program Bapak untuk Basarnas ke depannya seperti apa, Pak? Menurut Undang-Undang 29 tahun 2014 bahwa Basarnas mempunyai tugas pokok mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi kecelakaan kapal, pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana alam, dan satu lagi kondisi yang membahayakan manusia. Dan dari tugas pokok tersebut kita punya visi, ya, misi, visi, ya, dalam hal ini Basarnas adalah untuk mewujudkan pencarian dan pertolongan ini, ya, untuk yang efektif, untuk modern, dan untuk menuju Indonesia maju yang tentunya dengan berbasis mandiri dan gotong royong. Siap, Bapak. Nah, saya sering dengar nih quotes yang mempunyai filosofi yaitu quick action, satu jiwa satu rasa. Apa sih, Pak, yang ingin Bapak sampaikan dari quotes tersebut, Pak? Yang jelas kalau quick action itu satu tindakan yang memang harus cepat, tepat, dan aman. Dan terukur tentunya, ya. Jadi untuk quick actionnya sendiri, satu jiwa, saya belajar bahwa jiwa ini raga roh, ya. Jadi raga roh ini nilainya tidak ternilai. Jadi kita satukan
apabila ada sesuatu yang memang dari tugas pokok tadi, jadi bencana dan lain sebagainya, kita juga menjiwai itu. Artinya kita juga harus merasakan apabila itu terjadi sama kita atau keluarga kita, Mbak. Betul. Jadi kita selalu dalam bekerjanya seperti itu. Jadi siapapun juga, walaupun itu mungkin ya dalam satu daerah, katakanlah lah dia mungkin musuh lah ya, tetapi secara kemanusiaan tidak. Lalu begitu dia memerlukan suatu pertolongan ke kita, yaitu jiwa rasanya itu harus ada. Betul. Maka itu dengan kondisi yang ada, ini juga filosofi dari yang kata-kata bijak dari Panglima Jenderal Besar Sudirman. Siap. Ya, di mana terinspirasi bahwa tempat yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Dan ternyata begitu kita amati kalimat ini, itu maknanya luar biasa. Karena dengan kita berada di tengah-tengah anak buah ini, itu kita bisa merasakan jadi kebutuhan yang sesungguhnya ke mereka, termasuk juga segala permasalahan yang ada. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjiwai ya, dengan tentunya ya, saya juga berbagai macam kedinasan, saya selalu mengedepankan itu, Mbak. Jadi selalu, termasuk di sini juga, awal saya masuk bukan saya kemana-mana, mesti saya kumpul dulu sama mereka, sama teman-teman di sini ya. Bahkan kalau di tempat-tempat yang memang fasilitasnya memungkinkan untuk olahraga permainan bersama ya, saya sering dimanapun, mungkin kayak kemarin di Sesko TNI itu, karena sana memang fasilitasnya memungkinkan, kita bahkan olahraga bersama, permainan yang sifatnya permainan. Kalau sifatnya permainan kan strata itu tidak terlihat. Kan kita satu tim. Memang kalau sepak bola itu kesebelasan, tapi kita tidak lihat sepak bolanya, tapi lihat timnya, lihat kebersamaannya. Jadi bukan kesebelasan, tapi ke-15-an, kadang-kadang ke-20-an. Kalau masih kurang, kadang-kadang bolanya juga 2, Mbak. Biar rame saja itu. Dan itu saya tekankan, siapa yang kegolan duluan, bajunya lepas. Ya konsekuen. Kalau memang tim saya mungkin kemasukan duluan, walaupun saya di situ mungkin seorang komandan, saya harus lepas baju. Itu konsekuensi. Dan itu memang menjadikan suatu satu kondisi yang memang pada akhirnya kekeluarganya penuh, Mbak. Menjadi erat ya. Betul. Dan itu juga untuk bisa memberikan suatu ruang koridor, namanya manusia, Mbak ya. Kalau misalkan kita mau berbuat keluar dari koridor, saya selalu berpikir, wah, saya ingat anak buah saya, atau mungkin sebaliknya, dia pun sama. Kalau mau berbuat yang aneh-aneh itu kan, mesti kan mikir kan, iya selalu ingat, karena kita saling bersatu seperti itu. Dan bahkan kita selalu buka ruang sama mereka anak teman-teman dan staf saya ini 24 jam, entah itu di rumah, WA dan lain sebagainya. Yang itu menjadikan satu kesatuan bahwa kita bekerja ini, walaupun mungkin kalau di kantor ya karena kesempatan aja, saya jadi pimpinan di sini, saya dikasih kesempatan pangkat dan lain sebagainya. Kalau manusia kerjanya sangat tidak mungkin kalau saya kerja sendiri. Jadi keberhasilan yang ada di manapun kita bertugas itu adalah keberhasilan bersama. Teamwork yang bagus, Mbak. Teamwork, betul. Ya Pak, belum lama ini kan Basarnas menggelar apel siaga banjir ya Pak. Betul. Dan juga dilanjutkan dengan simulasi banjir di Danau Sunter ya Pak beberapa hari yang lalu. Dan terakhir ini Jambore Potensi SAR ya Pak di Cibubur. Nah, harapan Bapak terhadap potensi SAR itu apa ya Pak? Potensi SAR memang kalau saya lihat tercatat itu kan jumlah terakhir saya lihat itu ada sekitar 19.500-an, Mbak. Dari seluruh Indonesia. Sementara anggota kita saja di pusat hanya sekitar 400-an. 446. Di seluruh Indonesia hanya 4.000. Jadi kita sangat tergantung untuk bantuan mereka. Betul. Ya, potensi besar ini. Betul. Tapi bukan berarti kita asal ngambil potensi-potensi ini. Kita punya kewajiban untuk bisa melatih, mendidik, dan tentunya dalam satu lingkup yang standar. Salah satunya mungkin yang dilaksanakan Jambore kemarin, di mana tiap-tiap kansar daerah ada 43 kansar, masing-masing mengirimkan 10 potensi yang ada. Di situ tambahan personil potensi SAR dari yang sudah ada menjadi ditambahkan sekitar kemarin terekap ya sekitar hampir 430-an lah, mungkin lebih ya di sisi lain untuk Jambore. Kalau untuk apel siaga memang saya kepengen tahu secara persis kesiapan kita secara real. Karena saya tinggal di Jakarta saat ini
yang paling nyata untuk bisa mengumpulkan apel siaga dikaitkan dengan perkembangan cuaca yang memang di akhir bulan ini Desember. atau awal Desember ini sudah masukin musim penghujan. Betul, Pak. Dan tentunya potensi-potensi banjir khususnya di Jakarta juga mungkin ada. Di sisi lain kita sudah siapkan secara keseluruhan yang sebelumnya saya memang sudah cek secara langsung dari alut-alut yang ada. Baik itu mungkin yang ada di pusat maupun yang di daerah. Contoh beberapa waktu yang lalu genap saya begitu dilantik tanggal 4 Oktober, saya langsung 3 hari langsung lihat di Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan di Bogor. Di sana kekuatan alut untuk pesawat, dan selanjutnya juga saya langsung bertolak saat itu kebetulan pengamanan untuk AIS yang ada di Bali, terus lanjut Mandalika di Mataram di Lombok, dan terakhir kemarin di sel Teluk Cendrawasih ada di Biak, yang semuanya itu secara maraton dimanapun juga saya ada kesempatan, walaupun itu di Biak kegiatannya, tapi saya sempatkan mampir ke Jayapura untuk lihat kesiapan juga, sama mungkin memberikan satu motivasi dan pengarahan ke rekan-rekan yang ada di sana, karena pada akhirnya kekuatan utama adalah penebalan mental bagi teman-teman yang ada di daerah, Mbak, termasuk juga pada saat latihan simulasi. Latihan simulasi itu kemarin kita laksanakan dengan full perwakilan alut-alut yang ada. Jadi melibatkan dari alut di darat, terus di laut, dalam hal ini mungkin perahu karet, demikian juga alut pesawat helikopter. Yang notabene semuanya kita kasih challenge masing-masing apabila memang ada hal-hal yang memang harus mereka kerjakan. Dan saya selalu menekankan ke mungkin teman-teman pada saat melaksanakan misi, jadi kita harus selalu menyiapkan, mengantisipasi kondisi yang terburuk. Betul, Pak. Tetapi kita juga harus berdoa kondisi yang terbaik. Ya, artinya betul. segala macam sesuatu yang terburuk kita siapkan. Dan ini betul-betul terjadi kemarin di Mandalika, di mana di Mandalika kita sama panitia tidak boleh untuk bisa take off landing sampai dengan di arena. Memang itu kan close ya. Oh, iya, Pak. Tetapi bukan berarti terus tidak boleh, terus kita tidak belajar. Ya, tapi kita terus pelajari. Seandainya mekanismenya di titik tikungan yang paling rawan mana terjadi, misalkan insiden ataupun accident, sikap tindakan kita bagaimana dan lain sebagainya. Betul. Dan itu hari kedua, Ya, Pak. moto yang 3 itu kan ada accident tuh. Jadi pembalap dari Spanyol atas nama Ana, bukan pembalap perempuan. Di sisi lain memang kejadian accident, ya. Dan karena tadi kita menyiapkan satu kondisi yang memang yang terburuk, Betul. pada akhirnya penanganannya cepat sekali, Mbak. Jadi katakanlah baru mungkin informasi terjadi satu accident, digeser naik pesawat, terus dilandingkan di rumah sakit rujukan, langsung ditindaklanjuti, ya alhamdulillah tidak sampai fatal. Dan itu ucapan langsung terima kasih dari pihak panitia maupun mungkin korban tadi dengan sikapnya tadi. Yaitu salah satu bentuk dinamika yang pada akhirnya tidak pernah mungkin terbayangkan kalau itu sampai terjadi, tetapi kita selalu menyiapkan itu terjadi. Walaupun berdoanya ya mudah-mudahan tidak sampai bergerak, kita mudah-mudahan, tapi begitu terjadi kita siap. Itu salah satu contoh ya di sana. Selalu siaga ya, Pak, selalu siap. Terakhir Bapak, apakah ada harapan Bapak untuk Basarnas nih, khususnya dalam melakukan tugas-tugas pencarian dan pertolongan nih, Pak? Harapannya apa, Pak, untuk Basarnas? Ya, yang jelas harapan untuk Basarnas, kita selain menjaga dari profesionalitas yang sudah ada, mempertahankan, saya lihat sudah baik nih, Mbak, karena dalam kesehariannya saya tinggal cek di monitor, kita punya Basarnas Command Center, di mana di sana sudah lengkap. Dan kita selalu melihat file aktifnya, di mana sana laporan-laporan itu paling tidak saya bisa memantau per 3 jam sekali, per 2 jam sekali. Dan itu pasti saya sempatkan. Selalu memantau ya? Selalu memantau. Saya sebelum tidur, bahkan malam terjaga pun saya selalu melihat di situ. Siap. Jadi artinya dari yang sudah ada, dan saya selalu ngecek apabila ada kejadian-kejadian seperti itu
quick action-nya sudah dilaksanakan Quick dan action. timing yang kita frame yang menjadikan suatu ini mereka juga rata-rata masih di bawah 20. Respon time Ya, respon time-nya. Ya. Jadi artinya untuk ke depan kondisi yang ada saat ini tetap dipertahankan. Dan ke depannya lagi tentunya kita tidak hanya cukup sampai di sini karena memang dinamikanya makin ke sini juga mungkin tantangannya makin banyak dan dinamika perubahan sistem digitalisasi yang akan kita kedepankan karena saat ini kan kita masuk di standar di medium class untuk internasional. Dan saya punya program nanti di 2025 untuk masuk di heavy. Insar, betul. Insar. Jadi di sisi lain untuk bisa memenuhi di kelas heavy ini tentunya ada konsekuensinya. Salah satunya ada K9. K9 itu Sardok lah. Sardok ya. Dimana sisi lain kita tahun ini insya Allah mudah-mudahan di bulan Desember ini selesailah untuk sarananya. Tapi memang walaupun sudah ada beberapa yang mau menghibahkan untuk sebagai Sardok, tapi kan kita belum mengalokasikan anggaran untuk uang makannya si Sardok ini. Sehingga kita masih punya kendala itu. Tapi minimal kita sudah punya tempatnya untuk latihannya mereka. Selanjutnya yang kedua untuk meningkatkan penebalan di SDM, sumber daya manusia dengan tentunya kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Bale yang saya banyak sekali untuk bisa ditingkatkan di tahun 2024 ini, makanya nanti ada beberapa yang memang menjadikan skala prioritas saya tentunya Mbak, karena dinamika yang ada, ya minimal kita punya smart class lah. Jadi kalau kayak yang ada sampai saat ini memang luasannya sudah cukup di 24 hektar, tapi dilihat fasilitasnya itu saya lihat masih kurang jauh lah. Tapi harapan saya sudah perintahkan satu staf yang terkait untuk bisa memberikan satu kayak blueprint lah dari 24 hektar ini mau diapain gitu ya. Dan ini terkait dengan kemarin dorongan dari waktu RDP di Komisi 5 juga banyak menanyakan tentang hal tersebut. Jadi untuk ke depan Basarnas untuk bisa lebih baik mengarah ke arah yang heavy class. Di sisi lain tentunya konsekuensi tadi kita harus bisa penuhi, Mbak. Siap. Oke Bapak, ini dari tadi handphone saya bunyi nih Pak. Apa Mbak? Ternyata ada WA paket Bapak untuk Bapak nih sudah sampai nih Pak. Paket apa ya? Kayaknya ada paket deh. Coba saya telepon dulu ya Pak, karena sepertinya paketnya kali 4 Mbak, kali Mbak. Jadi kayaknya paketnya kena macet nih. Halo Mas, udah di depan pintu tuh. Silakan masuk. Wah, ada paket Bapak. Aduh, ada Bapak ini, izin Bapak. Ada paket ini Bapak. Paket dari mana itu? Paket ada dari hamba Allah Pak. Alhamdulillah nih Bapak. Bapak, ini ada paket yang Bapak. emang khusus kita siapkan untuk Bapak. Mohon izin Bapak. Oh iya. Bapak mungkin sebelum dibuka saya mau izin ada orderan lagi Bapak. Apa itu? Jadi saya udah ada orderan lagi mau narik lagi nih Bapak. Sarjek ini banyak orderannya Iya. Pak. Oh gitu ya. Jadi Waduh. kalau ada orderan masuk kita harus cepat tanggap quick action gitu Bapak. Wah, Ibaratnya. sama dong. Kayak Sama dong. anu kita ya. Ini sebelum Quick cabut action. mungkin saya ada satu pantun nih Bapak. Apa itu? Biar lebih rileks lagi. Cakep. Si Arif pergi ke Monas. Cakep. Ya kan gitu Bapak. Pulangnya membeli buah markisa. Ya. Cakep. Di mana ada Basarnas, di situ ada satu jiwa, satu rasa. Luar biasa nih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Mari Kakak. Iya, terima kasih ya Mas Ini nggak boleh Sarjek ya. dibuka nih. Bapak, boleh Bapak izin. Iya dong. Izin Bapak. Banyak Bapak. Ah. Mari Bapak. Ya, makasih. Saya bantu untuk buka ya Pak. Ini khusus Baik. untuk Bapak. Wah. Keren, Luar keren. biasa. Keren, Pak. Gagah banget ya Pak di sini ya Pak. Tapi lebih gagah di sini Yang di daripada. Enggak Pak, aslinya lebih gagah Pak. Waduh, ya. Terima kasih sekali. Mbak. Iya, Bapak, oh, saya paketnya juga- udah hilang. Terima kasih Oke. Bapak untuk dapat ngobrol-ngobrol nih Pak di Sartok. Mungkin lain kali bisa ya Pak kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak untuk Bisa. next-nya. Nggih. Baik.
Wah, terima kasih ya Bapak sudah membagikan kisah-kisah inspiratifnya di Sartalk pada hari ini. Dan juga untuk Sobat SAR, Sartalk ini tayang setiap hari Senin dan jangan lupa saksikan di YouTube official Basarnas yang tayang setiap hari Senin. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di YouTube channel officialnya Basarnas dan sampai jumpa di podcast Basarnas berikutnya.